Selamat datang di Aca 3D dan selamat datang di konten terbaru kami, yaitu Bacot Belajar Creo bareng Dwi. Nah, di Bacot ini kita akan coba belajar Creo bareng-bareng, dan di episode pertama kali ini kita akan coba belajar mengenai dasar-dasar dari Creo ya. Pengantarnya terlebih dahulu seperti user interface-nya seperti apa, lalu view navigation-nya seperti apa, dan pengaturan-pengaturan dasar yang ada pada Creo. Dan di episode pertama ini juga kita akan belajar sambil praktek ya. Jadi kita akan langsung membuat model pertama kita di Creo, dan model yang akan kita buat adalah seperti ini. Jadi ini namanya support, dan kalau kita lihat ini gambar 2 dimensi. Teman-teman yang bingung gambar 3D-nya seperti apa, saya sudah coba print secara 3D benda 3D-nya. Model ini seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya buat dulu di Creo. Saya buat data 3D-nya, lalu saya ekspor ke STL. Lalu dari STL tersebut saya olah di software Idea Maker untuk dirubah datanya menjadi G-code. Nah, G-code ini yang nanti akan di-print oleh 3D printer. G-code ini yang nanti akan dibaca dan di-print menjadi model seperti yang terlihat di layar teman-teman. Jadi 3D model ini yang akan kita buat dari data 2D di sini. Jadi 2D di sini berisikan ukuran-ukuran yang cukup lengkap sehingga kita bisa membuat benda tersebut. Oke, tanpa berpanjang lebar kita akan coba langsung masuk ke Creo dan membuat benda pertama kita. Oke, jadi untuk memulai bekerja di Creo kita bisa mengklik tool new. Nah, di sini ada banyak sekali template, dan template pertama yang akan kita buat adalah template part. Karena benda yang akan kita buat adalah single part. Ya, di sini pastikan solid ya subtype-nya. Dan di sini kalau kita lihat ada pilihan use default template. Kita uncheck dulu. Lalu kita klik OK, kita lihat apa maksud dari use default template. Jadi kalau kita lihat di sini secara umum ada dua template ya, yaitu INLBS dan juga MMNS ya, millimeter Newton second. Mana yang akan kita gunakan? Secara default dia biasanya menginstal dengan standar INLBS. Kalau kita di sini biasa menggunakan template milimeter, kita bisa ganti ya templatenya menjadi milimeter di sini. MMNS part solid ABS ya. Nah, tapi kalau kita klik seperti ini kan jadinya lama ya. Setiap kita new, kita uncheck, lalu kita pilih template yang dimaksud. Nah, supaya lebih cepat kita bisa menggunakan pengaturan yang ada di sini di option. Lalu kita masuk ke configuration editor. Di sini kita klik template solid part. Jika teman-teman tidak melihat ya template solid part, teman-teman bisa munculkan di sini di show di all option ya, kita munculkan saja semua ya. Nanti teman-teman cari di paling bawah di urutan huruf T ya, di template di sini cari template solid part ya, lalu kita ganti templatenya dari inci ke milimeter. Kita bisa browse, lalu teman-teman bisa masuk ke program file PTC Creo 7 common file template ya. Jadi direktorinya adalah itu, lalu pilih MMNS part solid ABS, open. Kalau sudah oke, sehingga ketika kita new, default template yang dimaksud adalah template tersebut. Oke, untuk nama kita bisa gunakan nama default saja, nanti bisa kita rename, atau mau kita ganti dari awal juga boleh. Pada kesempatan kali ini saya biarkan saja. Jadi ini adalah tampilan awalnya ya. Kita lihat di sini. Kalau di tempat teman-teman tidak muncul plane-nya, bisa munculkan di sini. Ya. Dan kalau tidak muncul juga pilihan front, top, right-nya, di sini namanya tag ya, tag display. Teman-teman bisa ke view, lalu munculkan di sini. Di sini ada plain tag display. Nah, kenapa di awal membuka Creo tag display-nya muncul? Karena ketika saya sudah melakukan pengaturan di option saya. Jadi di option saya di sini
Kalau teman-teman lihat di bagian entity display, saya sudah checklist show datum plain text display. Jadi kalau teman-teman ingin muncul tagnya, silakan di checklist ya. Kalau tidak di checklist, dia tidak akan muncul ya. Misalnya saya tidak checklist, lalu saya oke, saya yes, saya oke, dan ketika saya membuat file baru di sini, maka dia tidak muncul. Makanya saya harus pastikan di sini di entity display dia show. Nah, ini supaya pengaturannya tersimpan ya. Ketika saya buka Creo barunya, pengaturannya sudah tersimpan. Saya yes saja lalu saya oke. Kalau tidak saya simpan, nanti ketika saya buka Creo barunya, pengaturannya tidak akan seperti yang saya lakukan sekarang. Oke. Yang pertama yang perlu kita pelajari ketika menggunakan Creo adalah view navigation atau view manipulation. Atau bahasa mudahnya adalah menggerakkan view-nya. Jadi di Creo kita bisa menggunakan scroll ya. Kalau scrollnya kita tekan, lalu kita gerakan, ini namanya rotate ya. Ya, jadi kalau scrollnya kita tekan, kita geser kiri kanan, dia akan rotate. Oke. Nah, di sini kenapa dia ketika rotate selalu di tengah posisinya? Karena di sini pengaturan spin centernya aktif. Jadi kalau tidak ingin berputar selalu di titik 0,0, spin centernya dinonaktifkan. Sehingga ketika saya tekan scrollnya, saya geser ke kiri atau ke kanan, titik pusatnya tergantung dari lokasi mouse saya ya. Jadi kalau mouse-nya ada di sini, dia spin centernya, titik pusatnya ada di sini. Oke. Lalu yang kedua adalah zoom in dan zoom out. Jadi perhatikan ya di sini ya. Kalau scrollnya saya dorong ke depan, ini zoom out atau dikecilkan. Kalau scrollnya saya tarik ke belakang, ini zoom in atau diperbesar. Oke, jadi ada zoom in, ada zoom out. Zoom out, zoom in. Kalau saya ingin mengecilkan di bagian sini, saya arahkan mouse-nya ke sini, lalu saya zoom out di situ. Saya perbesar, saya arahkan mouse-nya ke sini, lalu zoom in di sini. Jadi itu untuk zoom. Lalu untuk yang ketiga adalah pen. Untuk pen atau geser ya, tahan tombol shift-nya pada keyboard, lalu tekan scrollnya. Ya, geser ke kiri dan ke kanan. Ini namanya pen atau digeser. Oke, jadi shift-nya harus ditahan. Kalau shift-nya dilepas, hanya scroll saja yang teman-teman tekan, geser ke kiri dan ke kanan, jadinya ini adalah rotate. Nah, kalau teman-teman perhatikan, view manipulation yang ada di Creo, dia bertumpu pada scroll. Ya, jadi kalau ingin melakukan view manipulation, kita bisa menggunakan scroll. Oke, untuk membalikan view-nya menjadi isometric view, bisa Ctrl D pada keyboard ya, tahan tombol Ctrl dan ketik D. Atau bisa di sini. Ya. Di sini bisa pakai default orientation. Nah, kalau teman-teman pandangannya beda, itu namanya trimetric ya. Jadi kalau trimetric itu bedanya seperti apa, saya akan coba buat dulu sebuah model ya. Teman-teman tidak perlu mengikuti ya. Ini misalnya saya buat model seperti ini, saya Ctrl D, ini isometric. Kalau pandangan teman-teman beda, kemungkinan di sini di optionnya pilihannya adalah trimetric. Jadi di sini ada model display. Di sini pilihannya mungkin teman-teman trimetric. Oke, yes. Oke. Jadi ketika di Ctrl D, pandangannya seperti ini. Jadi seolah-olah dia dihadapkan ke arah depan. Nah, kalau teman-teman lebih prefer ke isometric, bisa ke File, Option, lalu masuk ke model display, ganti ke isometric. Dan kalau kita lihat tampilan saya juga lebih tegas ya. Kenapa? Karena ada garis di sini ya. Di setiap edge-nya atau rusuk-rusuknya ada garis. Karena di sini juga saya menggunakan, teman-teman bisa ke entity display, set with edge ya. Kalau mungkin di teman-teman hanya shading, saya menggunakan set with edge. Sehingga di rusuk-rusuknya itu ada garis pemisah, sehingga lebih tegas dan lebih mudah untuk saya lihat.
Oke, jadi itu beberapa pengaturan dasar yang ada di Creo ya. Ini bisa saya klik kanan, saya delete saja. Oke, ini juga sketchnya saya delete saja. Oke, selanjutnya kita akan coba langsung buat model yang ada pada layar sini ya. Model yang ada pada gambar. Jadi saya akan coba buat kotak dulu dengan ukuran 63 ditambah 18 dengan lebar 36. Saya pilih sketch. Saya akan pilih top. Kalau sudah sketch. Oke, teman-teman perhatikan ketika saya pilih sketch, layarnya langsung paralel menghadap saya. Mungkin kalau di teman-teman tidak paralel seperti ini, teman-teman bisa klik sketch view ya, tapi ini kan sangat merepotkan ya, atau misalnya tergeser sini bisa sketch view. Saya ingin ketika saya sketch langsung paralel menghadap saya. Nah, itu pengaturannya ada di sini, ada di file option. Teman-teman bisa masuk ke sketcher. Di sini ada pilihan make the sketching plane parallel to the screen ya, ini pastikan di checklist. Kalau tidak di checklist, hasilnya akan seperti ini. Jadi ketika saya sketch, dia tidak paralel menghadap screen. Oke, saya akan coba kembalikan option, lalu saya pilih sketcher dan saya pilih opsi. Saya akan aktifkan opsi make the sketching parallel to the screen. Yes. Oke. Baik, saya finish sketch lagi. Yes. Baik, sekarang kita siap untuk membuat sketchnya. Kita bisa klik sketch, kita pilih plane topnya, lalu kita pilih sketch. Baik, kita bisa membuat kotak terlebih dahulu ya. Misalnya saya ingin center rectangle. Dari titik tengah sini saya klik ya. Tadi untuk mengaksesnya bisa klik panah di sini ya. Kalau panahnya diklik, dia keluar opsi ada tools apa saja yang tersembunyi. Ya, saya pilih. Kalau sudah seperti ini saya bisa langsung, tidak perlu klik ini lagi, karena toolsnya sudah aktif otomatis ketika toolsnya dipilih. Kecuali saya ingin mengganti ke corner rectangle. Nah, kalau seperti ini saya harus ganti dulu ke center rectangle. Escape, saya pilih center rectangle. Saya mulai dari titik tengah dan saya pilih di sini. Nah, kita lihat ya, untuk ukurannya di sini panjangnya adalah 63 ditambah 18. Kita bisa langsung kita masukkan di sini 63 ditambah 18. Nah, kita lihat ketika saya mengklik, dia langsung center ya, bergerak. Dia langsung membuat center. Kalau tidak center bisa center sendiri ya. Kita bisa refit istilahnya di sini. Nah, tapi di saya dia langsung auto refit. Nah, ini pengaturannya ada di sini, ada di file, option, bisa ke configuration editor, di sini di sketcher. Jadi cari di S sketcher. Nah, ini kalau lama ya. Sini kan kalau kita cari lama nih. Teman-teman bisa masuk ke find, bisa masukkan keyword refit. Find now ya, jadi sketcher refit. Di sini pilihannya adalah set value-nya to yes. Ya, kalau sudah add change. Close. Kalau pilihannya no, kita lihat ya, kalau pilihannya no, oke. Yes. Kita lihat ketika diganti misalnya 20, dia tidak akan langsung ke tengah ya. Jadi kita harus buat dia menjadi yes ya. Kita find lagi refit. Ini pilihannya kita ganti menjadi yes. Add change, close. Artinya ketika kita edit, dia akan langsung refit ke arah tengah ya. Oke, dan saya lebih nyaman seperti itu. Kalau teman-teman tidak nyaman, bisa dibuat no saja, tidak masalah.
Yes, kalau ini saya simpan juga. Kita lihat ukurannya ya. Di sini ukuran lebarnya adalah 36. Jadi tadi ini kita hitung ya. Dia 63 ditambah 18. 63 ditambah 18. Yang ini ukurannya 36. Nah, dia langsung ke tengah. Kalau ukurannya terlalu jauh, kita bisa arahkan ke tengah seperti ini. Oke. Yang menyenangkan dari Creo adalah dia ketika sketch-nya dibuat, secara otomatis dimensinya langsung muncul ya. Dimensi yang disarankan langsung muncul. Sehingga kita tidak perlu repot lagi untuk menaruh dimensinya satu persatu. Kita tinggal ganti saja. Dan misalnya seperti ini ya, saya tidak ingin ukurannya diukur dari sini ke sini. Kita bisa ganti. Misalnya dari sini ke sini, taruh di sini. Itu juga bisa. Oke, jadi cara menggantinya kita bisa klik titik tengahnya, lalu kita klik garis ini, lalu kita tekan scroll di tengah ya. Nah, seperti ini. Undo, kita ulangi ya. Pilih titiknya, pilih garisnya, lalu taruh di sini. Oke, jadi caranya seperti itu. Nah, ini karena untuk contoh saya delete saja ini. Saya escape dulu karena masih aktif ya. Saya klik, lalu saya delete. Nah, ini sketchnya sudah diberi ukuran. Tinggal kita masukkan ketebalannya berapa. Kita lihat di sini ketebalannya adalah 8. Oke, jadi kita tinggal finish sketch. Lalu kita Ctrl D ya supaya menjadi isometrik. Kita beri ketebalan, extrude. Di sini untuk mengganti ketebalan kita bisa mendrag ya. Ukurannya kira-kira 8. Tapi ini kan lama ya untuk mencari ukuran yang pas. Kita bisa langsung ganti di sini atau ganti di sini. 8. Kalau sudah enter, lalu kita klik OK. Baik. Nah, sekarang kita akan coba buat filletnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia ada fillet ukurannya 18. Nah, ini kan sudah dikali 2 ya, 36. Jadi kita tinggal buat automatic fillet di sini. Caranya seperti apa? Nah, caranya kita tinggal pilih tools round, lalu kita pilih sisi ini. Kita tahan tombol kontrol ya. Nah, ini kan sisinya yang dipilih salah. Saya ingin pilih sisi yang sebelahnya. Saya bisa klik kanan, masih ditahan tombol kontrolnya, saya klik, lalu saya bisa putar ya, kontrolnya bisa dilepas ya, saya bisa putar supaya bisa dirotate, tahan lagi tombol kontrolnya, saya pilih sisi yang ada di tengah sini. Oke, jadi dia secara otomatis kalau kita lihat di sini full round ya, full round, sehingga kalau lebarnya diganti dia akan secara otomatis mengganti nilai filletnya. Kalau sudah checklist. Baik, langkah selanjutnya kita akan coba buat lubang yang ada di tengah ya. Jadi kita lihat di sini ada lubang, ada chamfer juga. Chamfer nanti kita buat belakangan aja, karena di sini ada beberapa chamfer juga. Atau kita mau buat duluan nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang kita lihat di sini diameternya 16 dan posisinya tepat di tengah. Baik. Untuk membuat center yang tepat di tengah, kita butuh bantuan aksis ya. Jadi di sini kalau belum ada aksisnya, kita bisa munculkan di sini aksis. Kita pilih lingkarannya sehingga otomatis dia muncul aksis di tengah. Kalau sudah oke. Baik, selanjutnya kita akan coba buat lubang di tengah ya dengan bantuan aksis ini. Caranya bagaimana? Kita bisa klik hole. Kita pilih aksisnya. Lalu kita tahan tombol kontrol, kita pilih bidang mana hole itu akan diletakkan. Ya, jadi masih saya tahan tombol kontrolnya sehingga saya klik ini. Maka secara otomatis dia akan terpilih. Maka secara otomatis dia akan meletakkan lubang tepat di tengah karena referensinya adalah bidang ini dan sumbu ini ya. Kalau kita lihat di placement, lihat di sini placementnya. Oke, kalau sudah kita tinggal ganti diameternya. Diameternya bisa kita ganti di sini atau di
dialog box ini ya. Kita bisa ganti ukurannya jadi 16. Double klik aja di sini. 16, enter. Nah, ini lubangnya dia tembus ya, tidak ada kedalaman tertentu. Nah, kalau kita masukkan angka 22, maka ketika tebalnya diganti menjadi 50, maka lubangnya tidak akan tembus. Saya ingin ketika tebalnya diganti berapapun, dia akan selalu tembus. Nah, pengandaian-pengandaian ini disebut dengan design intent atau maksud dari desain kita. Tujuan dari desain kita seperti apa nantinya. Kalau saya ingin ketika nanti tebalnya diganti dia lubangnya selalu tembus, maka pengaturannya di sini diganti menjadi drill to intersect with all surface. Oke. Kalau sudah, checklist. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita buat chamfernya ya. Chamfernya kita ganti 0,5. Kita pilih garis yang ini. Tahan tombol kontrol ya. Oke, kalau sudah, checklist. Kita sudah buat lubang yang pertama, selanjutnya kita akan coba buat lubang yang ada di sini. Nah, kita lihat di sini dia pit center diameternya 26 dengan lubang 4,5 ya. Di sini kita tidak perlu buat sketch. Kita bisa memanfaatkan referensi yang ada. Caranya seperti apa? Nah, caranya dengan menggunakan tool plane. Jadi saya bisa mengklik tool plane. Saya bisa klik sumbu ini sebagai referensi, tahan tombol kontrol. Saya ingin plane yang saya buat sejajar dengan plane ini. Ya, karena sejajar, maka kalau saya lihat di sini, lihat ya, di sini datum aksisnya true, sudah betul. Datum plane-nya jangan offset, tapi dibuat paralel. Artinya dia paralel dengan datum referensi atau plane referensi. Kalau sudah, oke. Nah, sekarang kita tinggal buat hole-nya. Nah, untuk hole-nya kita bisa klik hole. Dia hole-nya akan diletakkan di bidang mana? Bidang ini. Nah, kalau sudah, kita masukkan referensinya. Kita bisa buka placement. Kita bisa klik offset reference. Ya. Offset reference-nya adalah bidang ini dan juga bidang ini. Tahan tombol kontrol sehingga kedua bidang terpilih secara otomatis. Kita lihat ya. Dua bidang ini sudah terpilih. Untuk bidang front ya, lihat ya di sini front ada bayang-bayangnya. Yang ini datum yang baru ya, datum plane. Datum 1 ini. Ini dia terminologinya bukan offset, tapi dia line. Sehingga posisinya tepat di tengah. Nah, kalau ini benar offset. Offsetnya berapa? Kita lihat. Di sini PCD-nya atau pitch center diameternya 26. Sehingga offsetnya adalah 13. Maka kita ganti 13. Enter. Kita lihat ya, arahnya salah. Maka kita ganti minus 13. Baik. Ini posisinya sudah betul. Kita tinggal ganti ukuran dari diameter lubang tersebut, yaitu 4,5. Kita ganti di sini 4,5. Enter. Lalu terminologi di sini adalah drill to intersect with all surface. Klik. Kalau sudah, bisa checklist atau tekan ya, tekan sekali, jangan ditekan tahan. Tekan sekali scroll yang ada di keyboard, yang ada di mouse. Tekan sekali scroll yang ada di mouse. Nah, ini artinya pilihan oke. Kalau scroll ditekan sekali yang ada di mouse ya. Baik, selanjutnya kita tinggal pattern menjadi 4 buah yang ada di sini. Save ya. Nah, save dulu. Kita bisa taruh ya, misalnya di folder mana. Saya misalnya mau taruh di folder ini. Oke, teman-teman bisa taruh ya di folder mana. Misalnya saya ingin taruh di folder ini. Nah, ini misalnya mau saya ganti namanya sesuai dengan nama dari komponen ini, yaitu support. Saya tinggal ke file, lalu ke manage file dan rename. Saya ganti namanya menjadi support. Kalau sudah, oke.
Baik, ini tinggal saya pattern ya. Bagaimana cara patternnya? Saya bisa klik di sini sehingga saya tahu ini dia toolsnya tools yang mana ya, feature yang mana. Oke, baik, saya bisa klik saja ini lagi. Lalu kalau tools yang ini sudah aktif, saya pilih geometry pattern. Ya, kalau sudah pilih geometry pattern, saya bisa pilih axis. Aksisnya misalnya di sini. Klik. Kita lihat ya, di sini jumlahnya 4 dan angle in between-nya 90. Oke. Kalau ingin berdasarkan total angle bisa di sini. Ya, kita aktifkan. Kalau misalnya nggak mau, bisa kita nonaktifkan. Caranya kita klik lagi di sini. Ya, ini udah betul 90 dan jumlahnya ada 4. Kalau ingin dimatikan salah satu bisa kita klik di sini ya. Misalnya nanti ada cache, ini tidak ada, ini bisa kita nonaktifkan. Nah, kalau misalnya kita ingin edit, kita bisa klik di sini, kita cari patternnya. Ya, patternnya yang kita edit. Ini kita aktifkan lagi, kita klik saja. Kalau sudah oke. Nah, kita lihat di sini patternnya sudah terbentuk. Sehingga kita tinggal membuat hole yang ada di sini. Nanti kita buat 2 hole di sini, lalu kita mirror saja. Jangan lupa kita save ya. Kita lihat, kita buat lubang yang kecil terlebih dahulu. Di sini lubang kecilnya offsetnya dari tengah 5 ya, karena di sini kalau kita lihat ukuran simetri 10 dan di sini ukurannya dari samping 6 ya. Tadi caranya kita bisa klik hole, kita pilih tempat atau bidang lubang itu akan diletakkan di sini. Lalu kita ke placement, kita klik offset reference, kita pilih bidang referensinya, yaitu bidang yang ini. Tahan tombol kontrol ya, pilih bidang yang di tengah, bidang yang ini. Selain kita bisa ganti jaraknya di sini ya, di dialog boxnya, kita bisa mengganti jaraknya di sini. Misalnya di sini kan tadi jaraknya 5 ya, dan di sini jaraknya kita klik 6. Kalau tidak bisa diklik, di double klik ya. Sini diameternya kita lihat lagi, diameternya 3, diameternya 3, enter. Lalu dia tembus ya. Di sini tembus itu drill to intersect with all surface. Kalau sudah, ingat bisa tekan sekali scroll di tengah yang ada pada mouse. Nah, ini artinya oke. Lalu kita bisa buat lagi yang baru ya. Di sini ukurannya 12 ya, jaraknya masih 6. Atau kalau misalnya kita males ya untuk buat jarak 6 lagi, saya ingin dia langsung align saja, kita bisa buat plane referensi ya. Di sini kita bisa, kita lihat di sini karena dia lubang maka aksisnya otomatis langsung terbentuk. Kalau misalnya tidak terbentuk bisa dibuat sendiri ya. Oke, kita bisa klik plane. Kita akan buat plane referensi dulu. Kita klik aksisnya, lalu tahan tombol kontrol, kita pilih plane referensi. Ini jangan lupa ya, ini jangan offset tapi paralel. Kalau sudah oke, maka sudah terbentuk plane bantu. Lalu kita buat lubang yang kita inginkan, yang tadi ya, kita pilih lokasi ya. Lubang itu nanti akan diletakkan di sini. Lalu placementnya kita pilih referensinya, yaitu bidang yang ini. Tahan tombol kontrol, lalu pilih bidang yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk ini jaraknya tadi 12. Sementara untuk ini kita lihat dia line. Oh, salah ya, terbalik ya. Kita lihat di sini harusnya ini yang 12. Ini kita ganti 12. Tapi yang ini tapi yang ini line. Kalau sudah checklist. Baik, langkah selanjutnya kita bisa buat chamfer. Kita buat chamfer, kita tahan tombol kontrol ya, klik, klik,
Kalau sudah, kontrolnya bisa dilepas, lalu kita putar terlebih dahulu. Tahan tombol shift, kita geser pan. Kita tahan tombol kontrol lagi untuk pilih bidang, pilih garis atau edge yang akan dibuat chamfer. Kalau sudah, bisa tekan sekali scroll yang ada di tengah pada mouse. Nah, kalau sudah, kita kontrol save. Ini bisa kita pilih ya. Tahan tombol kontrol. Kita akan coba mirror semua feature yang ada di sini. Kita tahan tombol kontrol. Lalu kita pilih mirror ya. Sini mirror. Kita pilih bidang tengahnya. Bidang tengahnya ini ya. Atau bidang cerminnya. Kalau sudah, bisa tekan sekali scroll di tengah yang ada pada mouse. Baik. Save. Kita lihat apalagi yang kurang. Nah, di sini ada satu lagi chamfer ya. Ukuran 2x45. Oke, kita cari chamfer, kita klik garisnya yang ada di sini, tahan tombol kontrol. Kita bisa ganti ukuran chamfernya di sini ataupun di sini ya. Misalnya 2, enter, tekan, scroll di tengah yang ada pada mouse. Kalau sudah save dan Ctrl D. Kita lihat, seandainya workplane-nya mengganggu, kita bisa nonaktifkan workplane-nya. Dan ini ada UCS yang mengganggu, bisa kita nonaktifkan juga. Misalnya aksisnya juga mengganggu, kita bisa nonaktifkan juga. Jangan lupa kita save ya. Kali ini kita tinggal ganti materialnya ya. Jadi kita perlu tahu materialnya apa. Di sini kita bisa ganti di manage. Ada di prepare model properties. Kita bisa ganti materialnya ya, ada di change. Kita bisa ganti di sini, ada standar material. Kita bisa double klik, lalu di Vero material. Misalnya kita mau ganti menjadi steel low carbon ya, kita bisa double klik. Perhatikan di sini. Di sini harus aktif ya. Kalau misalnya tidak aktif seperti ini, mohon maaf ya. Set as master. Nah, ini bisa kita klik kanan, set as master ya. Jadi kita bisa klik materialnya. Kalau sudah oke, pastikan di sini set as master ya. Jangan yang di atas yang set as master, tapi yang steel low carbon set as master. Oke. Kalau sudah, pastikan ya sudah steel low carbon dan kita save. Oke, jadi ini adalah benda pertama yang sudah kita buat. Nah, kalau dari benda ini teman-teman ada kesulitan, ada pertanyaan, silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa hubungi saya ya, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email di link di informasi yang ada pada deskripsi. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya. Misalnya nanti teman-teman ada saran video selanjutnya mau buat apa, bisa juga diketik di kolom komentar ataupun tadi WhatsApp atau email saya ya. Oke, baik, rasanya segitu saja ya tutorial dari saya di episode yang pertama dari segmen bacot ya, belajar Creo bareng Dwi. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.